Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya dapat kesempatan kembali untuk menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Karena seringkali keadaan yang terjadi yang kita lihat membuat kita takut, panik, khawatir, stres, depresi, banyak hal yang justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi hidup kita bergantung kepada apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah hidup kita mendasarinya segala sesuatunya. Pondasi kita, hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Karena ada janji Tuhan mengatakan buat setiap kita, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak setiap kita untuk mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena kami tahu hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami dituntun, diarahkan dalam seluruh kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami masuk dalam seluruh rancangan dan rencana Tuhan yang ajaib dan dahsyat bagi kami. Karena itu kami mau buka hati kami kembali untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, satu kali Yesus pernah mengatakan satu hal yang membuat hidup kita jadi harusnya hidup kita tidak lagi khawatir gitu kan. Tidak lagi tertekan banyak keadaan, aduh gimana nanti gitu kan. Karena setiap kali Yesus menyampaikan sesuatu selalu memberikan ketenangan buat kita. Dan ini tercatat dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Ini perkataan Yesus. Yesus bilang begini saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada setiap kita, sebelum saya lanjutkan, bahwa burung pipit pun ya kan yang hanya dijual 2 ekor seduit ini, saudara dikasih dalam Tuhan, itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Semua Tuhan perhatikan. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Ayat 30. Dan kamu, saudara dan saya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wow. Jadi 1 rontok Tuhan tahu loh gitu kan. 2 rontok Tuhan tahu, sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan tahu. Maksudnya gini, sedetail itu Tuhan tahu loh kehidupan saudara dan saya. Sedetail itu. Rambut kepalamu pun terhitung semua, sedetail itu. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menciptakan kita. Dan di ayat 31 Tuhan Yesus bilang begini, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow, sama-sama kembali yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, omongan orang tidak membuat saya berharga. Penghakiman orang tidak menentukan keberhargaan diri saya. Amin. Yes. Orang mau ngomong kita seperti apa, orang mau merendahkan kita seperti apa. Saudara, Yesus bilang saudara dan saya berharga di matanya. Di mata Tuhan saudara dan saya berharga. Karena itu jangan takut. Jangan takut, karena Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Bahkan segala sesuatunya Tuhan lihat detail, sempurna. Sampai sebelumnya ayatnya dibilang seluruh rambut kepalamu pun terhitung. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang mungkin kau hari-hari ini berkata dalam hatimu, Tuhan gak perhatikan hidup saya ya. Tuhan gak tahu ya kesusahan rumah tangga saya. Mungkin sebagian lagi berkata, Tuhan gak tahu ya bahwa usaha dagang saya sedang anjlok loh hari-hari ini. Sebagian lagi berkata, Tuhan gak tahu ya kalau suami saya kasar. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu detail, Tuhan perhatikan saudara dan saya. Bahkan rambut di kepala saudara saya tidak ada yang jatuh tanpa seizin Tuhan.
Itu sebabnya saya mengajak setiap kita hari ini, ayo ketahuilah engkau hidup berharga di hadapan Tuhan. Dan kalau hidupmu berharga di hadapan Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupanmu. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan menuntun langkah hidupmu sampai dengan hari ini dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah berkata dalam hatimu, aku sudah tidak dianggap lagi oleh Tuhan. Jangan pernah lagi berkata dalam hatimu, Tuhan sudah tidak memperhatikan rumah tanggaku, Tuhan sudah tidak memperhatikan kehidupanku, Tuhan seakan-akan jauh dari hidupmu. Tuhan tidak pernah jauh, saudaraku. Yang seringkali membuat jauh adalah diri kita sebagai manusia. Ingat kisah Adam dan Hawa, bukan Tuhan yang menyembunyikan diri. Adam dan Hawa lah yang menyembunyikan diri karena takut kedatangan Tuhan. Karena apa? Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Namun pengorbanan Kristus di atas kayu salib membuat setiap kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita sering beramal, kita sering tolong orang, bukan karena kita sering ibadah, bahkan kita melayani, no. Tapi karena memang Tuhan menciptakan saudara dan saya berharga. Karena keberhargaan inilah Tuhan mau pelihara hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti pelihara hidup saya. Amin. Di sisi lain Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah saudara dan saya jauh lebih dari burung-burung itu? Saudara, hari ini jika engkau punya hal yang membuat engkau khawatir akan usahamu, engkau khawatir akan bisnismu, engkau sudah lakukan daya upaya, engkau sudah kerjakan bagianmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai pernah engkau berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mempedulikan hidupmu. No. Apa yang kau sudah lakukan sampai dengan saat ini tetap terus lakukan. Lakukan yang terbaik. Lakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Bagian Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan sisi lain pernah mengatakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu dapatkan kekuatan yang baru. Tuhan memelihara hidup saudara dan saya, karena hidup saudara dan saya berharga. Sesuatu yang berharga tentu kita akan pegang, kita akan simpan, kita akan jaga. Demikian pula Tuhan melihat saudara dan saya. Engkau berharga. Dosa membuat kita tidak lagi berharga, seakan-akan kita jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita berharga dan Tuhan mau kita lebih lagi dekat dengannya. Tuhan mau karena kita berharga, Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Jangan takut. Ingatlah janji Tuhan. Hiduplah berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan, bukan berdasarkan kenyataan yang kau lihat. Kan seringkali yang kenyataan yang kita lihat membuat kita takut, Pak, Bu, orang-orang muda. Membuat kita khawatir, membuat kita tertekan. Tapi hari ini kembali lagi apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Yesus berjanji, engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Engkau adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena pengorbananmu di atas kayu salib menjadikan kami berharga di matamu. Kami bersyukur karena Tuhan yang menjadikan kami saat ini berharga dan Tuhan juga yang memelihara hari-hari hidup kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pagari kehidupan kami. Kalau hari-hari ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, badai demi badai, bukan berarti Tuhan tidak perhatikan kami, bukan berarti keberhargaan kami hilang di hadapan Tuhan. Namun seringkali masalah pergumulan badai ini Tuhan izinkan terjadi untuk menjadikan kami semakin hari semakin belajar banyak hal, dewasa dalam iman dan bergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini dimanapun umatmu berada, dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan, kuatkan hati mereka ya Allah Roh Kudus. Sehingga iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang akan menuntun mereka tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan, tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Karena mereka berharga di matamu dan mereka dipelihara dengan cara-caramu yang ajaib. Aku berdoa buat secara khusus buat mereka, usaha mereka, pekerjaan, bisnis, dagang mereka, studi mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang tergoncang hari-hari dengan apa yang menjadi usaha, dagang, pekerjaan, bisnis mereka, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Tuhan campur tangan, izinkan mereka melihat pemeliharaanmu yang ajaib. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus yang berharga. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.